drives you mad. Film berlatar di kota terpencil bernama West Billings, di mana memperlihatkan seorang pria bernama Jimmy yang sering menghabiskan waktu di bar milik seorang pria bernama Nigel. Di sana mereka berbincang-bincang tentang rencana Jimmy untuk menyewakan pondoknya kepada seorang wanita bernama Hannah. Jimmy juga berbagi keinginannya untuk membersihkan ladang tebu miliknya yang berada di belakang pondok tersebut dengan cara meratakan semua tanaman tebu miliknya. Awalnya Nigel tidak percaya bahwa Jimmy benar-benar akan meratakan ladang tebu miliknya karena tebu merupakan kekayaan utama di kota mereka. Karena keputusan Jimmy sudah bulat, Nigel pun tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula ladang tebu itu adalah milik Jimmy dan hanya Jimmy yang berhak menentukan mau diapakan ladang tersebut. Selesai berbincang, Jimmy pun pulang dalam keadaan mabuk. Namun di tengah perjalanan pulang, Jimmy tanpa sengaja menabrak seorang anak, membuat mobil yang menjadi oleng dan sempat terperosok. Saat Jimmy ingin memeriksa keadaan anak yang ditabraknya, tiba-tiba anak tersebut menghilang dengan misterius. Hello? Jimmy pun mulai mencari kemana perginya anak itu, tapi tiba-tiba saja scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan Hannah sedang dalam perjalanan menuju daerah West Billings, tepatnya menuju pondok yang disewakan oleh Jimmy. Namun Hannah mulai merasa bingung karena sejak tadi Jimmy tidak menjawab panggilan teleponnya. Di tengah perjalanan, Hannah sempat melihat beberapa polisi yang sedang mengevakuasi mayat seorang pria di lokasi kejadian. Tanpa sepengetahuan Hannah, sosok mayat itu adalah Jimmy yang ditemukan tewas di sungai. Begitu tiba di pondok milik Jimmy, Hannah merasa cemas akibat Jimmy yang tidak bisa dihubungi. Karena kebetulan ada rumah penduduk di dekat pondok itu, Hannah memutuskan untuk pergi ke rumah warga tersebut untuk mencari tahu tentang keberadaan Jimmy yang seharusnya ada di sana karena akan menyewakan pondok tersebut kepadanya. Di rumah itu, Hannah bertemu dengan John dan istri John bernama Ellie. Hannah memberitahu mereka maksud kedatangannya ke sana untuk bertanya tentang keberadaan Jimmy karena dirinya ingin menyewa pondok milik Jimmy. Mendengar hal itu, John pun segera mengantar Hannah menuju pondok tersebut. John sendiri tidak tahu kemana perginya Jimmy karena dari tadi ia tidak melihat keberadaannya. Dalam perjalanan mereka menuju pondok, John memulai perbincangan dengan Hannah menjelaskan bahwa pondok itu sebenarnya adalah miliknya sendiri. Namun karena berbagai alasan, John terpaksa menjualnya kepada Jimmy. Begitu juga dengan beberapa ladang miliknya yang juga dijual kepada Jimmy. John menceritakan kepada Hannah tentang masa lalu pondok itu, bagaimana dahulu dia dan keluarganya tinggal di sana, dan betapa sulitnya bagi mereka untuk melepas properti tersebut. Namun karena tekanan ekonomi dan masalah lainnya, mereka akhirnya harus menjualnya kepada Jimmy. Kedatangan Hannah kemari hanya untuk menenangkan pikirannya dari stres yang sedang dialaminya. Selain itu, Hannah juga menyampaikan bahwa tidak jauh dari tempat mereka, ada sebuah kecelakaan yang tampaknya telah merenggut nyawa seorang pria. Mendengar berita itu, John dengan cepat menuju lokasi kecelakaan yang disebutkan oleh Hannah. Tapi sebelum berangkat, John memberikan kunci pondok itu kepada Hannah karena sebelumnya Jimmy telah menitipkan kunci tersebut pada John. Seorang polisi bernama Wilkins menjelaskan bahwa Jimmy telah ditemukan tidak bernyawa mengapung di sungai. Dugaan sementara Jimmy tewas karena terpeleset saat sedang buang air kecil yang menyebabkannya tenggelam di sungai. Namun kejadian tersebut menimbulkan kebingungan yang besar, terutama karena mobil yang dikendarai oleh Jimmy juga ditemukan dalam keadaan terperosok. Adanya kejanggalan pada dua hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa mobil Jimmy terperosok jika Jimmy hanya pergi untuk buang air kecil? Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan ada faktor lain yang terlibat dalam kematian Jimmy. Wilkins, seorang polisi yang menangani kasus ini, akan melakukan penyelidikan mendalam untuk mencari jawaban atas misteri kematian Jimmy. Semua bukti akan diperiksa dengan cermat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Jimmy dan apakah ada motif di balik kematian tragis tersebut. Tak terasa malam pun telah tiba. Hannah yang belum tidur merasa heran melihat banyaknya lampu berwarna merah yang menyala di beberapa titik.
Esok paginya saat Hana sedang lari pagi di sekitar ladang tebu, dia sangat penasaran setelah melihat banyak batu yang membentuk sebuah simbol, serta adanya sepeda gayung tanpa pemilik. Setelah selesai berolahraga, Hana membuka beberapa koran, dan terungkaplah alasan mengapa Hana mengalami stres dan memutuskan untuk tinggal di pondok ini karena anaknya yang bernama Joey menghilang di daerah West Billings dan belum ditemukan hingga saat ini. Ternyata tak hanya Joey saja yang menghilang, 4 anak lainnya juga dikabarkan menghilang bersamaan dengan hilangnya Joey. Investigasi terus dilakukan oleh pihak kepolisian sampai pada akhirnya polisi berhasil mengungkap identitas pelaku dari penculikan beberapa anak, yaitu seorang psikopat bernama Leonard. Para polisi berhasil menemukan keempat anak yang ditemukan tewas di kediaman Leonard di daerah West Billings, sama seperti tempat yang Hana datangi saat ini. Sementara nasib anak Hana yaitu Joey masih belum diketahui karena statusnya masih menghilang dan jasadnya belum ditemukan hingga saat ini. Meski jasadnya belum ditemukan, Hana sangat berharap Joey masih hidup karena Joey adalah satu-satunya penyemangat di dalam hidupnya. Hana sudah bercerai dengan suaminya sehingga dia tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Inilah alasan Hana datang ke kota terpencil ini karena dia ingin mencari anaknya yang belum ditemukan dan berharap anaknya dapat ditemukan dalam keadaan hidup. Polisi setempat kemudian menetapkan Leonard sebagai tersangka atas kasus pembunuhan yang menewaskan beberapa anak dan divonis puluhan tahun penjara. Akan tetapi di dalam penjara, Leonard malah melakukan bunuh diri. Polisi setempat yang dipimpin oleh Wilkins malah menutup kasus itu secara sepihak karena pihak berwenang tidak kunjung menemukan adanya perkembangan atas kasus hilangnya Joey. Tiba-tiba John datang mengagetkan Hana yang tengah bersedih. Awalnya John mengira jika Hana merupakan seorang jurnalis yang datang ke sana untuk menulis sebuah artikel. Tapi dengan cepat Hana memberitahu John dirinya adalah seorang ibu yang telah kehilangan anaknya yang bernama Joey dan tersangka pelaku hilangnya Joey adalah Leonard. John pun turut prihatin atas hilangnya Joey. Alasan John datang ke sana hanya untuk menyampaikan tentang kecelakaan yang kemarin terjadi yang menenggut nyawa Jimmy. Untuk menjalin hubungan yang baik, John mengundang Hana untuk makan malam bersama di rumahnya. Dengan senang hati, Hana menerima ajakan John dan malamnya dia bergegas menuju rumah John. Oh, no thanks. What? You don't drink? Do love a good vino. Di sana, Ellie sempat bertanya tentang keberadaan suami Hana, namun baru menyadari jika Hana telah bercerai. Percakapan mereka seketika terasa canggung saat Hana bertanya tentang foto seorang anak perempuan yang terpajang di rumah John dan Ellie. Dengan lancang, Hana bertanya tentang identitas anak tersebut. Ellie kemudian menceritakan kepada Hana bahwa mereka tidak dapat memiliki anak, jadi mereka mengadopsi seorang anak perempuan bernama Violet. Namun suasana menjadi hening ketika John tiba-tiba memotong pembicaraan Ellie dengan mengungkapkan Violet telah meninggal dunia. Ellie yang tampaknya masih belum menerima kenyataan anaknya telah meninggal, memilih untuk meninggalkan meja makan. Excuse me, please. Do you mind if I ask how it happened? Hana bertanya kepada John bagaimana Violet bisa meninggal. John dengan terbuka menceritakan bahwa saat itu Violet dan beberapa temannya sedang melangsungkan kegiatan camping musim panas. Namun bus yang menjadi kendaraan transportasi mereka mengalami musibah jatuh ke sungai, menyebabkan semua anak yang ada di dalam bus termasuk Violet meregang nyawa. Hanya sang supir yang selamat dari kecelakaan tersebut. Kejadian yang menewaskan Violet terjadi beberapa hari setelah beredarnya berita mengenai hilangnya anak Hana di kota tersebut. Sejak kematian Violet, setiap malam Ellie pasti selalu pergi ke ladang tebu dalam upaya mencari keberadaan Violet. Pikirannya yang tidak tenang seringkali membuat Ellie berhalusinasi, di mana ia melihat Violet bermain di sekitar ladang tebu meskipun sesungguhnya Violet telah tiada. Kemudian Hana menanyakan tentang lampu-lampu merah yang menyala di beberapa titik. John menjelaskan bahwa itu adalah peringatan bagi orang tua agar menjaga anak-anak mereka dengan baik supaya tidak mendekati wilayah sungai mengingat banyaknya kasus hilangnya anak di kota tersebut. What are the red lights on the other side of the river? I'm trying to move on. Keesokan harinya, Hana memutuskan untuk pergi ke kediaman milik Leonard yang sudah lama tidak terurus dengan harapan menemukan bukti-bukti tentang hilangnya Joey. Begitu Hana masuk ke dalam rumah tersebut, dia terkejut mendengar suara pintu yang terbuka. Ternyata itu adalah Wilkins yang menciduk Hana memasuki rumah tersebut. Hana dan Wilkins pun mulai berbincang-bincang satu sama lain. Hana ingin tahu alasan Wilkins berhenti mencari anaknya yaitu Joey. Dengan rasa bersalah, Wilkins menjelaskan meskipun mereka telah menggeledah setiap sudut rumah milik Leonard, tapi mereka tetap saja tidak menemukan petunjuk yang berarti.
Wilkins mulai mencurigai mungkin saja jasad Joey masih terperangkap di antara ladang tebu. Namun polisi setempat menghadapi kesulitan untuk melakukan pencarian. Kurangnya personil dan luasnya ladang tebu di kota tersebut membuat upaya pencarian menjadi semakin rumit. Satu-satunya cara untuk bisa menemukan Joey adalah dengan membakar ladang tebu tersebut. Wilkins menyadari bahwa membakar ladang tebu milik orang lain hanya untuk mencari Joey akan menimbulkan kerugian banyak pihak. Apalagi kondisi ekonomi kota tersebut sangat bergantung pada panen tebu, sehingga mereka tidak bisa mengorbankan penghasilan dari ladang tebu hanya untuk mencari seorang bocah yang belum tentu ada di ladang tebu tersebut. Meskipun Wilkins telah menjelaskan secara rinci alasan dibalik keputusan polisi setempat untuk menghentikan pencarian Joey, Hannah masih tetap memaksa Wilkins untuk melanjutkan upaya pencarian anaknya. Dalam keputusasaan, Wilkins hanya bisa meminta maaf atas semua kejadian yang menimpa Hannah. Namun kurangnya bukti-bukti yang belum mereka temukan membuat pencarian mereka terhambat. You look out there. You can't keep poking around here by yourself. Keesokan paginya, Hannah melakukan kegiatan olahraga pagi. Akan tetapi, Hannah dikejutkan dengan munculnya anak-anak yang bermain di ladang tebu. Di saat bersamaan, Hannah berpapasan dengan Ellie dan bertanya apakah dia melihat anak-anak yang barusan berlari ke arah ladang tebu. Tanpa menjawab pertanyaan Hannah, Ellie malah mengajak Hannah untuk pergi dari sana. Setelah John menceritakan tentang anak Hannah yang menghilang, Ellie segera menemui Hannah dengan niat memberikannya dukungan. Ellie yang juga pernah merasakan kehilangan anak tersayang, benar-benar memahami perasaan Hannah saat ini. Meskipun demikian, Ellie mengingatkan pentingnya istirahat bagi Hannah. Sebelum Ellie pergi, Hannah kembali bertanya mengenai anak-anak yang bermain di ladang tebu. Tapi pertanyaannya tidak dijawab Ellie, seolah-olah Ellie menyembunyikan sesuatu darinya. Malamnya ketika Hannah sedang beristirahat, Hannah dikejutkan dengan munculnya sosok hantu anak laki-laki mengenakan kemeja yang membuatnya ketakutan. Hannah pun segera pergi ke rumah John dan menceritakan apa yang baru saja dia lihat. John segera pergi ke pondok untuk mengecek secara langsung, tapi John tidak menemukan siapa-siapa. Dalam usahanya untuk menenangkan Hannah, John memberikan senter dengan lampu berwarna merah untuk memberikan sedikit cahaya di tengah kegelapan malam. Tiba-tiba saja John malah meminta Hannah untuk meninggalkan kota itu dan mengurungkan niatnya mencari Joey. Apa yang baru saja dikatakan John membuat Hannah merasa heran. Tak hanya itu saja, Hannah mulai merasa curiga pada sikap John yang memberikannya senter dengan lampu berwarna merah. Entah apa maksud dibalik tindakan tersebut. Sejak berada di kota itu, Hannah memperhatikan bahwa setiap malam kota itu selalu diterangi oleh cahaya merah. Mulai dari lampu depan rumah, senter, bahkan lampu mobil John juga berwarna merah. Karena John tidak mau menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di kota itu, membuat Hannah semakin penasaran dengan misteri tersembunyi di kota itu. Hannah memutuskan tidak akan meninggalkan kota ini sebelum dirinya tahu apa yang mereka sembunyikan darinya. Keesokan harinya, Hannah mencari tempat untuk menenangkan dirinya dan memutuskan untuk pergi ke sebuah bar. Hannah kemudian bertanya pada Nigel dengan menunjukkan foto Leonard, di mana Leonard dulunya pernah bekerja. Nigel menjelaskan bahwa semua orang pasti sudah tahu jika Leonard bekerja di ladang tebu milik John. Drakes. That's until they found out who he was. Simpkin worked for you. Mendengar hal itu, Hannah pun bergegas kembali untuk menemui John. Sesampainya di hadapan John, Hannah memohon agar John berbicara tentang Leonard, pria yang menjadi dalang di balik hilangnya anak Hannah. Barulah John bercerita mengenai Leonard yang ternyata tidak bekerja untuk dirinya saja, melainkan Leonard juga bekerja untuk Jimmy dan juga Tom Evans. Hannah pun bertanya siapa itu Tom Evans. Ternyata Tom Evans adalah seorang supir bus yang selamat dari insiden tenggelamnya bus yang menewaskan Violet dan beberapa anak lainnya. Mendengar hal itu, Hannah pun meminta alamat rumah Tom pada John. Setelah John memberikan alamat rumah Tom, Hannah pun segera pergi ke alamat tersebut. Sesampainya di sana, Hannah bertanya kepada Tom seberapa dekat Tom dengan Leonard. Satu petunjuk yang diberikan oleh Tom akan sangat berarti bagi Hannah dalam menemukan putranya yang menghilang. Bila perlu, Tom juga bisa bercerita mengenai musibah kecelakaan bus mengapa itu bisa terjadi. Tom pun akhirnya bercerita bahwa sebelum kecelakaan itu terjadi, seorang anak laki-laki dengan kemeja bernama Max yang saat itu sedang membawa sepeda gayung tiba-tiba saja muncul di depan jalannya, sehingga membuat Tom menjadi kaget dan secara spontan membanting setir untuk menghindari Max. Namun tindakannya itu malah membuat lebih banyak nyawa melayang termasuk anak John yaitu Violet. Hanya keberuntungan saja yang dapat menyelamatkan Tom dari kecelakaan tersebut. Tom merasa sangat menyesal karena dirinya tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan anak-anak yang tidak bersalah.
Setelah Hana mendengar kejadian itu langsung dari mulut Tom, Hana langsung mencari informasi di internet mengenai detail insiden kecelakaan bus tersebut. Akan tetapi Hana menemukan suatu kejanggalan di mana berita di internet mengatakan jika Max berada di dalam bus saat kecelakaan itu terjadi, padahal Tom menyatakan bahwa Max saat itu sedang mengendarai sepeda. Perbedaan informasi itu menimbulkan pertanyaan baru dan membuat Hana semakin penasaran dengan kejadian sebenarnya. Dalam berita tersebut juga disampaikan jika Max meninggal akibat tenggelam. Lalu terdengarlah suara ketukan pintu yang ternyata itu adalah Ellie. Kedatangan Ellie ke sana ingin berbincang-bincang dengan Hana sambil membawakannya kue. Ellie bercerita banyak mengenai Violet yang selalu muncul setiap malam di ladang tebu, yang membuat Ellie selalu pergi ke sana setiap malam hanya untuk melepas rindu dengan Violet. Bukan hanya Violet saja, anak-anak yang meninggal di tempat itu juga hadir di sana. Bahkan setiap malamnya Ellie selalu berbincang dengan Violet. Meskipun Ellie sudah tahu Violet yang ia temui hanyalah roh yang bergentayangan, tapi Ellie merasa senang ketika bertemu dengan Violet. Alasan mengapa mereka menggunakan cahaya berwarna merah hanya untuk mengusir roh-roh tersebut jika tak ingin berada dekat dengan mereka, karena cahaya berwarna merah adalah kelemahan dari roh tersebut. When they brought me into that hospital too, justice has got to be more than... But now we never will. Keesokan paginya, Hana merasa terkejut saat melihat sepatu putranya tiba-tiba muncul di belakang pondok. Terkejut dengan penemuan ini, Hana segera menelpon Wilkins, memintanya untuk datang ke pondok dan mengusut lebih lanjut tentang penemuan sepatu tersebut. Awalnya Wilkins tidak yakin sepatu itu benar-benar milik Joey. Baginya kemungkinan besar sepatu tersebut dimiliki oleh orang lain. Namun Hana bersikeras sepatu itu adalah sepatu putranya yang memang sering digunakan oleh Joey. Wilkins mulai mencurigai ada orang yang sengaja jahil pada Hana. Namun Hana membantah tuduhan itu, merasa heran bagaimana orang lain bisa mengetahui sepatu terakhir yang dipakai oleh Joey. Meskipun demikian, Wilkins menyarankan Hana untuk pergi dari tempat ini, khawatir jika Hana bertahan di sana lebih lama akan memperburuk kondisi kesehatan Hana. Hana bersikeras akan tetap tinggal di tempat ini dan tidak akan pergi dari sana sebelum menemukan anaknya, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Mendengar perkataan Hana, Wilkins pun akan mengirim barang bukti ke pusat kota untuk segera diteliti lebih lanjut. Tapi jika tidak ada hasil, Wilkins meminta Hana untuk pergi dari kota ini. Someone's trying to prank you. What shoes he was wearing that day. This field. Okay, you stop! I'll send him to the city for testing. Malamnya saat tengah tertidur, Hana terbangun setelah mendengar adanya suara berisi dari atap rumahnya yang ketika dicek ternyata tidak ada siapa-siapa. Di saat yang bersamaan ada sejumlah mobil yang melintas mengarah ke ladang tebu. Hana seketika teringat pada perkataan Ellie yang menjelaskan tentang roh gentayangan anak-anak yang selalu muncul setiap malam. Dengan cepat Hana mengikuti kemana perginya mobil-mobil tersebut dan Hana terkejut melihat banyaknya wanita yang datang ke sana untuk melepas rindu dengan anak mereka. Meski mereka tidak lagi berwujud manusia, para wanita tersebut merasa senang ketika bertemu dengan anak-anak mereka lagi. Lalu tiba-tiba muncul hantu Max yang melihat ke arah Hana. Berbeda dengan roh gentayangan anak-anak yang lain, roh Max justru memiliki aura jahat penuh dendam yang membuat Hana ketakutan dan segera berlari. Hana pun bertemu dengan John dan menceritakan apa yang dia lihat di ladang tebu. Mengira Hana telah kehilangan akal sehat, John segera membawanya kembali ke rumah. Di sana Hana bercerita seseorang telah menaruh sepatu putranya di belakang pondok. Mungkin saja roh anak-anak berniat baik ingin memberikan Hana petunjuk mengenai keberadaan Joey. Kemudian John malah meminta Hana untuk mengemasi semua barang-barangnya dan meminta Hana untuk pergi dari kota ini karena berlama-lama di kota ini akan memperburuk kondisi Hana. Hana pun merasa bingung, baik itu John maupun Wilkins selalu saja memintanya untuk pergi dari kota tersebut. Lalu Hana kembali melakukan pencarian tentang identitas Max dan siapa orang tua Max. Dari hasil pencariannya tersebut, Hana menemukan sebuah berita yang mengungkap seorang pria bernama Clayton adalah ayah dari Max. Clayton masih belum menerima kematian Max membuatnya mengalami gangguan mental yang serius. Bahkan Clayton sampai nekat menyerang penyidik kepolisian dan supir bus yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Keesokan harinya, Hana bergegas mencari keberadaan Clayton yang saat ini tinggal di sebuah gubuk tua. Dulunya Clayton adalah orang yang kaya raya, namun semenjak kematian Max, Clayton seperti kehilangan harapan hidup yang membuat kehidupannya berubah sangat drastis. Kedatangan Hana ke tempat itu hanya ingin mencari tahu kejadian sebenarnya tentang bagaimana Max bisa tewas dalam kecelakaan tersebut. Karena menurut berita dilaporkan bahwa Max berada di dalam bus saat kecelakaan itu terjadi. Hana dapat mengerti perasaan yang dirasakan oleh Clayton yang telah kehilangan anaknya, karena Hana juga telah mengalaminya sendiri.
Pada akhirnya Clayton mulai bercerita sebelum kecelakaan itu terjadi. Saat itu Max sedang bermain sepeda di ladang tebu. Ini membuktikan bahwa berita yang beredar mengenai Max berada di dalam bus tidaklah benar. Saat Max melihat bus yang dikendarai oleh Tom Evans, Max berusaha memberikan isyarat untuk meminta tumpangan pulang. Tom Evans yang kenal dengan Max seharusnya berhenti untuk menunggu Max. Tapi entah mengapa malah terjadi kecelakaan yang menewaskan banyak anak, termasuk anaknya sendiri yaitu Max yang meninggal karena tenggelam. Setelah itu Clayton memberikan sebuah foto yang memperlihatkan Leonard yang sedang bekerja untuk John tepat sebelum kecelakaan itu terjadi. Lalu Hannah memberitahu Clayton bahwa ia sempat melihat Max di ladang tebu, tapi Clayton sudah menyadari bahwa apa yang dilihat oleh Hannah bukanlah Max lagi. Max was on that bus. Saat dalam perjalanan pulang, Hannah secara tidak sengaja melihat sosok roh Violet berada di dalam rumah Leonard, seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu kepada Hannah. Tanpa ragu, Hannah segera memasuki rumah untuk mengetahui apa yang ingin disampaikan oleh Violet. Ketika berada di dalam, Hannah mendengar suara bingkai foto yang terjatuh. Dengan penasaran, Hannah mengambil foto tersebut dan terkejut saat melihat foto yang tersembunyi di balik foto besar. Di sana terdapat sebuah foto yang menampilkan John bersama dengan Leonard. Tak hanya itu saja, di belakang foto itu terdapat tulisannya mengindikasikan bahwa Leonard dan John memiliki suatu hubungan. Akhirnya di sana Hannah menyadari bahwa Leonard adalah anak angkat dari John. Karena hari sebentar lagi akan menjelang malam, Hannah pun memutuskan untuk tidur. Namun tiba-tiba saja muncul Violet yang memberi peringatan pada Hannah bahwa Max akan menyakiti Hannah jika dia tidak segera pergi dari tempat itu. Karena Hannah belum mencapai tujuannya, dia bersikeras tidak akan pergi dari tempat itu sebelum menemukan anaknya yang telah lama menghilang. Secara mengejutkan, Violet menawarkan diri untuk membantu Hannah mencari keberadaan Joey yang ternyata dikubur di sekitar ladang tebu. Violet segera menuntun Hannah menuju ladang tebu, tempat di mana Joey dikubur. Belum sempat menggali kuburannya untuk memastikan apakah benar itu adalah Joey, tiba-tiba Violet meminta Hannah segera pergi karena Max akan datang untuk menyakiti Hannah. Dengan cepat Hannah pergi ke rumah John sekaligus bertanya secara langsung mengenai foto yang ia dapat tadi. Apakah benar Leonard adalah anak angkat dari John? Setelah ditanya, akhirnya John mengakui hal itu dan dia sangat menyesal mengangkat Leonard sebagai anak. Begitu mengetahui sifat asli Leonard yang adalah seorang psikopat, suka menculik dan membunuh anak-anak yang tidak bersalah termasuk anak dari Hannah. Semua itu terungkap saat kecelakaan bus terjadi. Max yang saat itu sedang berkeliling dengan sepeda gayungnya tak sengaja menyaksikan Leonard sedang mengubur mayat beberapa anak yang telah dia bunuh di ladang tebu. Kejadian itu membuat Max sangat ketakutan dan berteriak histeris, berusaha meminta pertolongan karena Leonard mengejarnya dan berusaha untuk membunuhnya. Teriakan Max terdengar oleh John, tetapi kakinya yang pincang menghambat John untuk mengejar mereka. Pada saat yang bersamaan, sebuah bus yang dikemudikan oleh Tom melintas dan demi menghindari kecelakaan, Tom spontan membanting setir untuk menghindari Max. Lalu John meminta maaf sedalam-dalamnya pada Hannah atas apa yang telah diperbuat oleh Leonard. Bahkan sampai detik ini, Ellie, istri John, tidak mengetahui jika John memiliki anak angkat yaitu Leonard. Hannah kemudian mengusulkan kepada John untuk membakar semua ladang tebu guna membebaskan roh anak-anak yang masih bergentayangan sehingga mereka bisa menemukan ketenangan di alam sana. Namun mereka sadar bahwa tindakan tersebut akan merugikan banyak orang. Bahkan Ellie sendiri tak akan setuju jika John membakar semua ladang tersebut karena jika sampai itu terjadi, Ellie tidak akan bisa lagi melihat Violet dalam bentuk roh gentayangan. Tak hanya Ellie saja, para orang tua yang lainnya juga akan merasakan hal yang sama, kehilangan anak-anak yang mereka cintai untuk selama-lamanya. Sejak awal, John sebenarnya ingin membakar semua ladang tebu guna membebaskan roh anak-anak yang masih terjebak di sana akibat ulah dari Leonard. Namun begitu melihat betapa bahagianya Ellie ketika bertemu dengan roh Violet, John mengurungkan niatnya tersebut. Hannah kemudian meminta John untuk mengikhlaskan kepergian Violet yang seharusnya sudah tidak berada di dunia ini lagi. Begitu juga dengan Hannah yang sudah benar-benar mengikhlaskan kepergian Joey. Permintaan Hannah menggerakkan hati John untuk membakar ladang demi membebaskan roh anak-anak tersebut. Tanpa John sadari, tiba-tiba muncul roh jahat Max di belakangnya saat dia hendak mengambil alat untuk membakar ladang. Kebisingan yang terjadi di gubuk didengar langsung oleh Hannah. Dengan hati berdebar, Hannah mendekati John yang tergeletak tak sadarkan diri. Setelah meraba denyut nadinya, Hannah merasa panik saat menemukan bahwa denyut nadi John sudah berhenti, menandakan bahwa John telah meninggal.
Setelah menyadari bahwa ulah roh jahat Max telah menyebabkan kematian John, Hannah bertekad untuk mengakhiri semua penderitaan yang dialami oleh roh anak-anak yang bergentayangan. Ia yakin bahwa membakar ladang tebu akan menjadi cara untuk membebaskan mereka agar bisa menemukan kedamaian di alam sana. Api dengan cepat menjalar dan merambat menjadikannya semakin besar dan melahap habis semua ladang tebu yang ada di sekitarnya. Saat sedang membakar ladang tebu tersebut, Hannah mendapat penglihatan masa lalu, di mana terungkaplah alasan mengapa Max menjadi arwah yang jahat. Saat kecelakaan itu terjadi, Max sebenarnya tidak tewas akibat tenggelam. Ketika bus mengalami oleng dan tercebur ke sungai, Max berhasil ditangkap oleh Leonard. Leonard yang tidak ingin ada yang mengetahui tentang pembunuhan yang ia lakukan terhadap anak-anak, langsung membunuh Max dengan cara menenggelamkannya. Aksi keji Leonard dilihat langsung oleh Tom yang saat itu selamat dari kecelakaan bus, dan John yang juga menyaksikan Leonard membunuh Max dengan kejam. Leonard pun ditangkap oleh pihak kepolisian atas kasus pembunuhan tersebut. Setelah kejadian itu, baik itu John maupun Tom memutuskan untuk menutup-nutupi kejadian yang sebenarnya membuat Max menjadi marah, yang akhirnya mengubah Max menjadi roh pendendam. Setelah melihat masa lalu itu, Hannah melihat Ellie yang terkejut dengan tindakan Hannah yang membakar ladang tebu. Ellie menangis karena belum sempat berpamitan pada Violet. Sementara itu, Wilkins dan beberapa petugas polisi mulai mengecek sisa-sisa ladang tebu yang sudah hangus terbakar. Hannah kemudian menunjukkan di mana letak kuburan Joey yang sempat diberitahu oleh Violet kepada Wilkins. Pada akhirnya, Hannah hanya bisa menangis karena ternyata kuburan itu memang benar adalah kuburan dari Joey. Kesedihan yang mendalam melanda Hannah dan dia merasa hancur karena telah kehilangan anaknya. Namun di tengah kepedihan itu, ia merasa lega karena akhirnya menemukan keberadaan Joey meskipun ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Scene akhir memperlihatkan Hannah yang berpamitan pada Ellie untuk kembali ke kota. Terlihat dari raut wajah Ellie yang merasa bersedih karena telah kehilangan Violet dan John di waktu yang bersamaan. Mereka berdua saling berpelukan dengan erat mencoba memberikan dukungan satu sama lain karena saling mendukung adalah kunci untuk melewati masa-masa sulit. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada salah, gun maaf. Oke, see you next video guys.